Perkenalkan, nama saya Fauzan Fadil Muhammad, NIM saya 240621401059. Perawatan rem. Yang pertama, cairan rem. Pengecekan level cairan rem. Cek level cairan. Cairan rem umumnya memiliki indikator level yang bisa dilihat pada wadah cairan rem. Cek level cairan rem secara berkala atau biasanya setiap bulan. Jika cairan rem terlalu rendah, ini bisa menandakan ada kebocoran dalam sistem rem. Cairan rem habis atau berkurang. Jika cairan rem berkurang secara signifikan, bisa jadi ada masalah dengan kaliper atau silinder master rem yang bocor. Penggantian cairan rem. Cairan rem harus diganti sesuai interval yang disarankan, biasanya setiap 1-2 tahun. Cairan rem yang sudah tua atau terkontaminasi udara karena terpapar kelembapan bisa menurunkan titik didihnya, yang dapat menyebabkan rem kehilangan daya cengkeramnya atau fading. Proses pergantian cairan. Proses pergantian cairan rem melibatkan pengurasan cairan lama dan pengisian cairan baru. Kemudian melakukan bleeding rem untuk mengeluarkan udara dari sistem hidrolik rem. Perkenalkan, nama saya Karel Rajonata Devota, NIM 240621401062. Saya akan mempresentasikan tentang pemeriksaan kampas rem. Ketebalan kampas rem biasanya memiliki tanda AUS atau indikator yang menunjukkan batas minimum ketebalan. Jika ketebalan kampas sudah kurang dari 2 mm, maka harus segera diganti. Pemeriksaan ketidakmerataan keausan. Kampas rem yang aus secara tidak merata bisa disebabkan oleh kaliper yang macet atau masalah pada sistem pengereman. Bila kampas aus hanya di satu sisi, kemungkinan besar ada masalah dengan bagian lain dari sistem remnya. Penanda bunyi. Banyak kampas rem yang dilengkapi dengan plat logam yang berbunyi berdecit ketika ketebalan kampas sudah menipis. Jika mendengar suara ini, segera periksa dan ganti kampas rem. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irza Juliansyah, NIM saya 240621401061. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari rekan saya sebelumnya. Yang ketiga adalah cakram rem. Pemeriksaan cakram rem meliputi kondisi cakram, cek apakah cakram rem mengalami keausan yang signifikan atau ada goresan yang dalam. Goresan atau ketidaksempurnaan pada cakram dapat menyebabkan rem berdecit atau tidak bekerja optimal. Terusnya ada ketebalan cakram. Cakram rem memiliki batas ketebalan yang disebutkan dalam manual kendaraan. Jika cakram sudah lebih tipis dari ketebalan minimum, maka cakram tersebut harus diganti. Cakram yang terlalu tipis bisa mengalami retakan atau bahkan pecah saat proses pengereman. Selanjutnya, keausan tidak merata. Jika terdapat keausan tidak merata, bisa disebabkan oleh kampas rem yang tidak rata, kaliper yang macet, atau penggunaan tidak sesuai. Nama saya Trimudaris, NIM saya 240621401069. Ya, di sini saya akan melanjutkan dari pembahasan teman saya tadi. Yang keempat itu ada kaliper rem. Pemeriksaan kaliper rem. Bersihkan kaliper. Debu dan kotoran dapat mengganggu pergerakan kaliper rem. Pastikan untuk membersihkan kaliper secara teratur. Pertama, jika kendaraan digunakan di daerah berdebu atau kotor. Periksa piston kaliper. Periksa apakah piston pada kaliper bergerak dengan lancar atau macet. Piston yang macet dapat mengakibatkan tekanan yang tidak merata pada kampas rem dan cakram. Tanda kebocoran. Periksa apakah ada kebocoran cairan rem di sekitar kaliper. Kebocoran ini bisa menurunkan efektivitas pengereman dan menyebabkan masalah serius. Perkenalkan, nama saya Sylvia Farha dengan NIM 240621401053. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya. Yang kelima adalah pemeriksaan terhadap selang rem. Jadi, selang rem itu harus diperiksa untuk memastikan tidak ada kebocoran. Karena kebocoran pada selang rem dapat menyebabkan rem tidak bekerja secara efisien. Lalu selanjutnya adalah periksa keausan. Selang rem yang aus atau rapuh harus diganti. Selang yang retak atau pecah bisa mengakibatkan cairan rem bocor yang menyebabkan kegagalan sistem pengereman. Selanjutnya adalah pembersihan selang rem.
Selang rem yang kotor atau terkontaminasi kotoran bisa memperlambat aliran cairan rem. Baiklah, perkenalkan nama saya Febria Sirantistorus dengan NIM 24062140105. Di sini saya akan menjelaskan yaitu perawatan pegas dan suspensi. Yang pertama adalah pemeriksaan pegas. Cek pegas, koil atau daun untuk tanda kausan, patah atau korosi. Pegas yang rusak mengurangi kenyamanan dan daya redam. Yang kedua adalah pelumasan pegas. Pelumasan pegas daun untuk mencegah kausan, pastikan segel pegas udara atau suspensi hidrolik tidak bocor. Yang ketiga adalah shock absorber. Cek apakah ada kebocoran oli. Shock absorber yang bocor harus diganti. Jika kendaraan terasa keras atau goyah, periksa keausan shock absorber. Yang keempat adalah pemeriksaan suspensi. Cek ball joint, bushing, dan steering linkage untuk memastikan tidak ada kausan atau kelonggaran yang dapat mempengaruhi kontrol kendaraan. Baiklah, perkenalkan nama saya Septianingsih Syafei dengan NIM 240621401056. Baiklah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang perbaikan rem dan pegas. Yang pertama itu rem. Jika ditemukan masalah pada sistem rem seperti kampas yang aus, cak rem yang tergores, atau kaliper yang bocor, segera lakukan penggantian. Proses ini seringkali melibatkan pembongkaran komponen rem yang rusak, pembersihan, dan pemasangan yang benar agar sistem rem kembali bekerja dengan optimal. Kemudian itu perbaikan pada pegas. Pegas yang patah atau melengkung harus diganti dengan pegas baru yang sesuai dengan spesifikasi kendaraan. Suspensi yang rusak atau tidak berfungsi dengan baik akan mempengaruhi kenyamanan dan kestabilan kendaraan. Jadi, pastikan semua bagian suspensi berfungsi dengan baik untuk keselamatan berkendara. Dengan melakukan perawatan secara menyeluruh, kendaraan akan tetap aman dan nyaman digunakan, serta meminimalisir risiko kerusakan besar yang bisa terjadi di jalan.